Akhirnya Mai membujuk Yao pulang ke rumah. Beruntung Yao mau menuruti ajakan Mai dan ketika mereka sudah berada di rumah, keluarga Mai memperlakukan Yao dengan sangat baik. Mereka pun memberikan semua perhatian untuk Yao, bahkan Mai dan ibunya juga membuat semangkok mie untuk merayakan ulang tahun Yao. Melihat hidangan itu membuat Yao langsung memakannya, namun setiap suapan mie tersebut membuat Yao terus saja menangis. Suasana itu pun benar-benar membuat Mai dan keluarganya ikut merasakan kesedihan yang Yao rasakan karena di hari ulang tahunnya ia harus kehilangan sosok ayahnya. Kemudian di malam hari Mai meminta Yao untuk beristirahat di kamar. Mai juga memberikan sampel cerutu yang dipilih ayah Yao agar Yao bisa menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Tak hanya itu, Mai pun meminta Yao untuk menganggap keluarga Mai seperti keluarganya sendiri sebab ibu Mai juga sudah menganggap Yao seperti putranya. Lalu ketika Mai keluar dari kamar Yao, ia langsung bertemu dengan ibunya karena ibu Mai begitu mengkhawatirkan pacar anak gadisnya tersebut. Kebaikan hati ibunya membuat Mai sangat berterima kasih dan langsung memeluknya. Keesokan harinya Mai dan Yao pergi berziarah ke makam ayahnya. Di sana Yao benar-benar terlihat ikhlas memaafkan semua kesalahan ayahnya. Mai juga terus mencoba menghibur hati Yao. Lalu ketika mereka ingin pergi dari sana, Mai mendapatkan sebuah kabar baik jika Hotel Sing Anli berhasil menjadi 10 hotel khusus terbaik. Hal itu benar-benar membuat Mai merasa sangat bahagia dan Yao juga ikut merasakan kebahagiaan tersebut. Setelah itu Yao bergegas pergi ke pasar untuk berbelanja dan ketika Yao sudah kembali ke rumah ia malah bingung ingin memasak semua bahan makanan tersebut. Akhirnya Yao meminta seorang koki untuk memasak makanan itu. Lalu di malam hari Yao pun menghidangkan semua makanan tersebut. Ia juga sangat berterima kasih atas kebaikan hati keluarga Mai. Kebersamaan itu pun terlihat begitu bahagia karena mereka yang saling menyayangi satu sama lain. Di hari berikutnya Ibu Mai dihubungi oleh pihak rumah sakit. Kali ini Ibu Mai harus menerima kabar yang kurang baik sebab ternyata ada sesuatu di paru-parunya. Hal tersebut membuat ia harus segera melakukan pemeriksaan ulang di rumah sakit. Lalu ketika pemeriksaan selesai Ibu Mai benar-benar kehilangan semangatnya karena ia harus menerima kenyataan bahwa dokter curiga terdapat tumor di paru-paru Ibu Mai. Maka dari itu Ibu Mai harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan diagnosa tersebut. Kemudian ketika Mai, Yao dan ayah Mai pulang ke rumah namun mereka mendapati kondisi rumah yang gelap gulita. Ternyata Ibu Mai tertidur di sofa ruang tamu. Ibu Mai juga mulai terlihat sedikit berubah dari biasanya, bahkan Ibu Mai meminta Mai dan Yao untuk segera menikah tetapi Ibu Mai malah sempat membuat sebuah lelucon karena ia yang menganggap Yao sudah berumur 40 tahun padahal Yao masih berusia 32 tahun. Lalu mereka pun segera meminta Ibu Mai untuk beristirahat sebab Ibu Mai terlihat sedang tidak baik-baik saja. Keesokan harinya ayah dan Ibu Mai sedang bersiap untuk pergi berlibur bersama rombongan namun sikap Ibu Mai semakin berubah tidak seperti biasanya. Perubahan itu pun masih belum membuat anggota keluarga terlalu merasa curiga dan selama mereka berada di perjalanan Ibu Mai tetap tidak bersemangat sama sekali bahkan ia sampai menangis ketika mengingat kedua anaknya. Saat itu tak disangka Ibu Mai melihat keromantisan Cheng Zhao dan mau karena ia yang pulang ke rumah lebih cepat dari perkiraan anak-anaknya. Situasi tersebut membuat Cheng Zhao memberanikan diri untuk mengakui hubungannya dengan Mau namun respon ibunya langsung membuat Mai merasa jika ibunya belum menerima sepenuhnya hubungan Cheng Zhao dan Mau sahabatnya tersebut. Maka dari itu Ibu Mai dan ayahnya berusaha membujuk ibunya tetapi Ibu Mai sedang sibuk melihat album foto anak-anaknya dan terselip kenangan di setiap foto tersebut. Di hari berikutnya Ibu Mai sudah menyiapkan sarapan pagi yang sangat mewah untuk keluarganya tetapi ia malah meninggalkan sebuah surat dan surat itu berisi tentang Ibu Mai yang izin pergi berbelanja ke pasar. Awalnya mereka masih berpikir jika Ibu Mai sudah kembali seperti biasanya namun ketika Ibu Mai pulang ke rumah Mai masih melihat ibunya yang tidak bersemangat. Alhasil Mai berusaha menghibur ibunya tanpa memikirkan hal yang mungkin saja sedang ibunya alami. Ibu Mai juga meminta agar semua anggota keluarganya makan malam bersama di rumah tersebut.
Kemudian di sore hari di saat semua anggota keluarga sudah berada di rumah mereka melihat hidangan makanan yang begitu banyak, dan tentu saja semua itu disiapkan khusus oleh Ibu Mai tetapi ibunya malah tidak ada di rumah. Hal tersebut membuat Mai berusaha menghubungi ibunya namun ponsel Ibu Mai tidak bisa dihubungi. Akhirnya mereka menunggu ibunya pulang ke rumah agar mereka bisa makan bersama tetapi sampai malam hari Ibu Mai tidak kunjung pulang. Alhasil mereka semua memutuskan untuk mencari keberadaan Ibu Mai dan tak disangka mereka tidak berhasil menemukan keberadaan ibunya. Sampai ketika Yao mendapatkan sebuah kunci rumah dan foto keluarga Mai yang tidak ada di tempatnya membuat Yao merasa bahwa Ibu Mai memang sudah merencanakan untuk pergi dari rumah. Mengetahui hal tersebut langsung membuat mereka menjadi sangat panik dan khawatir, apalagi salah seorang kurir paket yang memberikan sebuah surat. Benar saja surat itu dikirimkan oleh Ibu Mai dan surat itu berisi tentang ia yang berpamitan ingin pergi untuk menenangkan diri karena ia sedang sakit, maka dari itu Ibu Mai akan menikmati keindahan alam seorang diri. Mengetahui hal tersebut membuat semua anggota keluarga menjadi sangat terpukul apalagi mereka tidak menyadari bahwa Ibu Mai sedang sakit. Tak berselang lama Yao memberikan kabar bahwa Ibu Mai pergi ke daerah Anhur. Mendengar kabar itu langsung membuat Mai berpikir jika Ibu Mai sedang pulang ke kampung halamannya. Alhasil Mai segera menghubungi bibinya yang ada di daerah itu tetapi Ibu Mai tidak ada bersama mereka. Akhirnya Mai membuat sebuah keputusan bahwa ia dan Yao akan pergi menemui ibunya. Sementara ayah, Cheng Zhao dan Mao harus pergi ke rumah sakit di esok hari untuk mengetahui penyakit ibunya. Tak disangka Ibu Mai benar-benar pulang ke rumah orang tuanya yang sudah lama tidak berpenghuni. Di sana ia menangis dengan begitu sedih karena akhirnya ia sudah kembali pulang. Sementara itu Mai terus saja merasa bersalah sebab ia yang tidak menyadari jika ibunya sedang tidak baik-baik saja. Melihat kesedihan Mai membuat Yao berusaha menenangkannya tetapi Mai malah ingin segera melanjutkan perjalanan dan mengemudi mobil Yao agar Yao tidak terlalu kelelahan. Keesokan harinya mereka pun sampai di rumah nenek dan kakek Mai. Kali ini Mai berusaha membuka pintu rumah tersebut. Ibu Mai yang mendengar kedatangan mereka langsung bergegas berdandan agar tidak terlihat begitu pucat. Pertemuan itu benar-benar membuat Mai melampiaskan kekhawatirannya namun Ibu Mai malah tetap ingin sendirian untuk menenangkan diri. Lalu mereka kembali mendapatkan kabar buruk bahwa ternyata Ibu Mai menderita tumor di bagian atas paru-paru walaupun diagnosa itu masih belum terlalu akurat karena masih ada pemeriksaan lanjutan. Mengetahui hal tersebut membuat Mai sangat terpukul. Saat itu Mai benar-benar tidak menyangka jika ibunya bisa mengidap penyakit seperti itu bahkan Mai juga menyadari bahwa ibunya sengaja memakai lipstik untuk menutupi wajahnya yang pucat. Melihat kesedihan Mai membuat Yao terus berusaha menenangkannya karena tumor yang diderita oleh ibunya masih belum diagnosa ganas atau jinak. Maka dari itu Ibu Mai masih memiliki harapan untuk bisa sembuh. Akhirnya Mai pun kembali bersemangat agar ia bisa membawa ibunya kembali ke Shanghai untuk mengobati penyakitnya. Kemudian Mai melihat ibunya sedang menghapus lipstik yang ada di bibirnya. Mai juga dengan setia menemani ibunya. Sementara Yao ia sedang sibuk menghubungi ayah Mai untuk memintanya segera menyusul mereka sebab mereka harus bersama-sama membujuk Ibu Mai. Kali ini Ibu Mai menolak ajakan Mai untuk kembali ke Shanghai padahal Mai ingin mengobati penyakit ibunya. Hal tersebut membuat Mai terlihat sangat sedih. Penolakan tersebut membuat Mai memutuskan untuk tinggal di sana bersama ibunya. Mai juga menemani ibunya pergi berbelanja bahkan Ibu Mai sampai sengaja memesan beberapa makanan pedas. Dan di malam hari mereka pun makan bersama. Saat itu Yao benar-benar tidak bisa menahan pedasnya makanan tersebut tetapi Mai tetap memaksa memakan semua makanan itu. Tak berselang lama ayah Mai pun tiba di sana namun kedatangan ayah Mai membuat Mai dan ibunya terkejut karena ayah Mai sangat marah pada istrinya itu sebab Ibu Mai ingin meninggalkan suaminya seorang diri. Ibu Mai juga tidak memikirkan keluarga dan anak-anaknya atas tindakan yang ia lakukan. Apalagi Mai dan Cheng Zhao sampai rela mengorbankan pekerjaan mereka hanya demi Ibu Mai. Akhirnya ayah Mai memberikan sedikit ancaman dengan meminta cerai pada Ibu Mai agar Ibu Mai mau pulang bersama mereka tetapi tak disangka Ibu Mai malah menyetujui perceraian itu.
Alhasil ayah Mai mulai memikirkan cara untuk membujuk istrinya tersebut. Di pertengahan malam Mai dan ayahnya mengobrol bersama. Kali ini ayah Mai merasa sangat menyesal karena beberapa tahun yang lalu ia pernah bergurau dengan ibu Mai. Saat itu ayah Mai mengatakan jika mereka terkena penyakit kanker atau tumor maka mereka tidak perlu untuk berobat agar tidak menderita oleh radioterapi dan kemoterapi. Candaan tersebut membuat ayah Mai khawatir jika sampai ibu Mai benar-benar mengikuti candaannya waktu itu. Akhirnya Mai memberitahukan keputusannya bahwa mereka akan menemani ibunya selama beberapa hari dan ia akan mengatur pengobatan itu, namun mereka hanya memiliki waktu selama 1 minggu untuk membujuk ibu Mai. Mengetahui pemikiran Mai membuat ayahnya merasa sangat bangga dan bersyukur memiliki anak seperti Mai. Keesokan harinya Mai memberitahu ibunya bahwa ia sudah memutuskan untuk tetap tinggal di desa itu. Mereka juga melihat Yao, ayah Mai dan Cheng Zhao yang sedang membersihkan rumah tersebut. Menyaksikan semua itu membuat ibu Mai tidak bisa berkata-kata. Dan di malam hari ayah Mai mengajak Yao untuk mengobrol. Kali ini ayah Mai meminta agar Yao pergi dari sana dan mengurus pekerjaannya sebab ayah Mai tidak ingin menyusahkan Yao, namun Yao dan Mai berencana untuk membangun sebuah hotel. Maka dari itu mereka harus pergi untuk mengecek lokasi. Di hari berikutnya ayah Mai mengajak istrinya untuk berjalan-jalan. Lalu mereka juga menikmati udara pagi yang begitu indah. Dan tanpa sengaja mereka bertemu dengan teman lama ibu Mai. Pertemuan tersebut membuat Mai dan Yao berusaha menolong kerabat ibunya itu yang ingin menangkap seekor bebek. Beruntung mereka berhasil menangkap bebek itu dan membuat ibu Mai kembali tersenyum ceria. Mereka juga sempat berfoto bersama untuk mengabadikan momen tersebut. Kemudian Mai dan Yao mengajak orang tua Mai untuk makan di sebuah restoran. Di sana Mai baru mengetahui jika ibunya sangat menyukai masakan marinasi ikan mandarin dan ada seorang penjual makanan yang menghidangkan makanan tersebut. Setelah itu Mai dan Yao bergegas mencari keberadaan kedai penjual makanan itu. Sampai beberapa waktu akhirnya mereka berhasil menemukan kedai tersebut, namun sudah lama sekali pemilik kedai itu tidak berjualan lagi di sana.